Allah yang ngarang Nabi paling hati-hati dengan umatnya. Ja'akum rasulun min anfusikum. Aku datangkan, aku turunkan Sayyidina Ibn Syawin Abdullah min anfusikum, dari golongan manusia. Aziz, sangat mulia, dari anak yang maha mulia, kata Allah Ta'ala. Alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Kasih namanya Allah Ra'uf, kasih namanya Allah Rahim. Harisun alaikum, hati-hati sama ente. Itu hati-hatinya Nabi nggak takut tuh kalau umatnya syirik. Walaupun kalau ada tetap syirik. Walaupun kalau ada Rasulullah tetap kecewa. Bang ente. Kata Nabi Muhammad SAW dalam Bukhari dia Sahih. Ya, jadi biar pendengar mantap gitu, dia aja itu di Bukhari. Wallah, kata Nabi Muhammad, demi Allah, inni la akhafu ba'di an tusyriku billah. Demi Allah, anak gak takut orang-orang setelah aku itu menyekutukan Allah syirik. Berarti orang-orang yang mengatakan syirik, apa dia lebih hati-hati dengan lebih dari Nabi Muhammad? Tapi yang anak takutkan, kata Nabi Muhammad, ya persis yang terjadi ini. Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut, itu bunuh-bunuhan di Suriah, bunuh-bunuhan di sini. Apa cari minyak, cari ini, berantem ini, cari kedudukan dan lain sebagainya. Jadi hadis lain di Bukhari juga, bahwa setan itu udah putus asa untuk mensyirikkan orang dari cara lain. Syirik, jadi itu kalau syirikin orang kembali ke dia. Ya Allah pakemkan, akhirnya dia yang berpikir kayak orang musyrik. Iya dong, dia bilang Allahnya duduk, Allah turun, Allah naik. Innallaha alal arsy istawa mustaqarr. Allah itu duduk dekat silau. Ayo, ini suruh bayangin Allah kan. Di kitabnya Anda baca semuanya, Allah punya tangan, 2 tangan. Anda baca juga kitabnya, Anda bilang punya tangan aja. Di kitab lain mereka Anda baca 2 tangan. Belum lama-lamanya ini. Padahal di kalam Allah Ta'ala laisa kamitslihi. Kalau laisa kamitslihi wa huwa samiul basir, masih sedikit-sedikit bisa diterima. Ini laisa kamitslihi syai'un. Itu udah gak bisa seperti di, itu udah gak bisa. Di seperti itu syai' masuk di dalam sesuatu. Allah tidak seperti sesuatunya. Yang kedua, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada ilmu akidah, buka aja nggak ada. Rasulullah ngajar, nggak ada namanya ilmu akidah, nggak ada. Iman zaman Rasulullah. Oh, sampai 100-200 tahun abad kedua baru ada tauhid. Dan sampai abad keempat baru ada akidah. Berarti akidah bid'ah juga dong. Maka Nabi ahdi Nabi wala sahabah wala tabi'in wala tabi'in. Nah, begitu pula ilmu tasawuf, ucapannya nggak ada. Ya, ucapan ini ilmu sufi enggak. Sufi itu ya dikasih tahu aja biar paham apa itu tasawuf, ajaran tentang membersihkan hati, pembersihan hati. Ya, tidak keluar dari syariat, paling hati-hati dengan syariat seluruh dunia. Ya, Anda bilang dunia. Min ayyami sayyidir rasul ila yaumil akhir. Sufi, yaitu orang yang hati-hati belajar tentang tasfiyatil qulub, pembersihan. Kan ini nggak kelihatan masalahnya hati, tapi nggak kelihatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ini motivasinya ini dari mereka al-mutasawwifin radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Allah bilang apa di Al-Quran? Allah berfirman, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi aqidati salim bi a'mal salim illa bi qalbin. Dengan hati yang selamat. Lah cara menyelamatkan hati nggak bisa kecuali pakai tasawuf.
kasih contoh satu negara yang sukses tanpa tasawuf, satu aja. Ahlan wa sahlan. Arab Saudi itu nggak ada apa-apa tuh, nyantai aja. Itu ada sufi, imamnya sufi di Madinah. Sallallahu alaihi wa ala alihi yang merestui sufi. Tazkiyatin nufus, jiwa. Jadi paham dia disetir setan apa enggak, di amalan ini pakai nafsu apa enggak. Jadi bersih banget. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Ini kan hadis ayat semua. Jadi sufi itu pakai jubah, pakai sorban, terus pakai tasbih, jalannya duduk-duduk gitu, dianggapnya dia. Padahal Brawijaya ngakuin sufi, Majapahit sufi, Demak sufi, Samudra Pasir sufi, semuanya tasawuf. Yang nggak tasawuf itu Tariq bin Ziyad, masuk ke Spanyol 700 tahun, keluar dari Spanyol 1% Islam pada 700 tahun loh. Islam tinggal 1 ya, bukan 10, 1%. Padahal dia menjajah berapa? 700 tahun. Atau latis'a sufiyin, 9 wali songo sufi mengecap Indonesia. Datang macam-macam aliran baru, aliran kuno, kecil, bersih, dikit-dikit. Sebabnya apa? Rahmah, tazkiyah, membersihkan hati terus. Itu sufi, ilmu tazkiyatil qulub, membersihkan hati. Bayangin ente kedua orang duduk sama, 2 orang duduk sama. Yang satu berhutang dengan ente, yang satu akan akan memberi kebaikan kepada ente. Terus pandangan ente berbeda. Yang ini dengan yang ini bayar utang, ini ngasih duit, ini utang, yang itu biasa ngasih uang. Ini di kalamnya Imam Al-Ghazali. Ketika orang yang biasa memberi kebaikan atau uang atau harta itu kita anggap lebih baik dari orang yang utang itu, kita udah kemasukan ujub. Bayangin ya. Ditambah lagi, ini yang utang sama kita ibaratnya, yang itu sering bantu kita, ngomong yang kurang senonoh kalau nggak haram ya, kurang so akrab atau gimana gitu ya, lebay gitu, tapi nggak dosa. Terus kita kok merasa itu udah baik sama anak pendiam, dan ini sudah ngutang dan banyak ngomong, itu kita masuk dalam daerah orang-orang ujub. Hati-hati segitunya. Sebabnya apa? Nah, kita sudah bandingin orangnya. Enggak, anak nggak bandingin orangnya, amalnya oke. Dia ujub sekarang, kemarin dan kita nggak tahu, besok kita nggak tahu. Kan Anda tak kasih tahu tokoh sufi terkenal, tidak ada yang berani ini menentang. Sayyidina Imam Waisil Qarani. Eskan dia waktu di Gumamah, di Mesbalah, di sampah, ada anjing di situ. Ngomong sama anjing, wahai anjing, kul mimma yalik wa akul mimma yalik. Dia ngomong sama anjing, kayak ngomong sama manusia. Kenapa? Allah mahadha makhluk min makhlukatillah. Apa hasibtum ana khalaqtuha abatha. Ini ada abath, ini mesti ada hikmahnya. Dia bilang, wahai anjing, ente makan yang ada di depan ente, anak mau makan yang ada di depan anak. Bang, ya jangan ganggu anak dong. Ada cukup-cukup gitu ya. Ngomong-ngomong yang berbeda, jangan ganggu anak. Bayangin dia ngomongnya begitu, itu kan ngomong sama manusia. Karena dia menghormati ini juga makhluk Allah Ta'ala dan bisa jadi lebih mulia. Kenapa? Karena dia tadi kisah. Dia bilang, oke dah kalau lo mau ngomong dan lain sebagainya, tapi ketahuilah, jika nanti di sirat anak selamat, maka anak lebih mulia dari ente. Tapi kalau anak jatuh, pantas dah ente apa? Menggonggong. Ada masyhad sufi sallallahu alaihi nabi. Wa kadzalik Umar, wa ma adraka ma Umar bin Al-Khattab. Karena bersihnya hati. Tazkiyatil qulub, bukan kitab, sunnah, bid'ah, enggak. Dia bilang apa? Lau nada munadi fil mahsyar, maksudnya ya, di akhirat nanti kalau terdengar suara, kullukum tadkhuluna al-jannah illa wahid wa inni khasyitu ana. Semua dari kalian masuk surga kecuali satu orang, seandainya ada, demi Allah ana yakin yang satu itu ana. Itu nggak bisa ditempuh kecuali tasawuf. Paham ya?
Sekarang kita ngaji 2 tahun, wala nafatul Quran, wala apa aja lumayan gitu, mungkin apal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, udah awam. Berarti itu khusus ya. Nggak boleh orang bilang orang lain itu awam. Nanti yang nentuin fikih itu pun untuk menentukan hukum orang tersebut, bukan berarti orang itu di bawah ente. Itu nggak bisa ente jumpai di kitab-kitab lain kecuali tasawuf. Nah, nanti dibarengi dengan hadis-hadis Rasul penguatnya. Maksud anak apa? Baca dulu ya Ulumuddin sampai selesai semuanya. Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari ya, dibaca dulu semuanya. Baru ente komen tahu artinya apa enggak. Kalau nggak tahu artinya, tanya artinya. Ada bahasa-bahasa yang otak nggak kuat, orang-orang yang nggak seneng itu nggak dikasih kekuatan, dia tanya ini artinya apa, maksudnya apa, terus ini garis bawain ini salah, ini kalamnya Imam Ghazali begini, itu bertentangan, satu aja ya. Itu kalau dibaca standar gitu setengah bulan habislah, standar, nggak usah cepet-cepet. Tapi kalau tahu artinya dipelajari ya relatif, kalau dapat berkah ya setahun udah selesai. Itu aslaf, semuanya membaca Ihya Ulumuddin, fikihnya Minhajut Talibin Sayyidina Imam Nawawi wal Muhadzab ya, apa namanya yang mensyarahkan apa Minhaj Muhadzab. Hadisnya Al-Bukhari ya, itu paling berkah kitab itu. Nah, Bukhari sufi, sallallahu alaihi Nabi, sufi ini. Jadi dia bikin sufi ini kayak momo, ini baru sekarang. Jahatnya nih Yahudi, bayangin. Sufi itu kayak Rafidhah, sufi itu mengklaim wali-wali, sufi itu nyembah kubur, sufi itu cium-cium apa itu gitu. Sufi itu percaya kekuatan lain selain Allah. Demi Allah yang memahami Allah